tetap harus ada harapan. Tidak boleh kita putus asa, putus harapan, itu betul angsal. Bahkan diceritakan di dalam satu hadis ketika ada seseorang yang diadili, itu di akhirat ini sudah. Diadili di hadapan Allah, kemudian orang ini divonis neraka. Oleh malaikat sudah dibawa ke neraka, digiring, meninggalkan tempat pengadilan tadi. Dapat sepertiga perjalanan dia menoleh lagi ke tempat pengadilan tadi. Dapat separuh perjalanan noleh lagi ke belakang. Dapat 2/3 perjalanan noleh lagi ke belakang. Akhirnya perbuatan dia ini, karena perbuatannya yang noleh itu dipanggil lagi sama Allah. Itu suruh sini orang itu. Setelah di hadapan Allah ditanya, kenapa kamu kok menoleh ke belakang? Saya noleh ke belakang itu teringat dawuh panjenengan, wa may yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Saya berharap panjenengan mengampuni dosa-dosa saya. Terus yang kedua, kenapa kamu noleh lagi? Yang kedua, saya noleh lagi itu juga teringat dawuh panjenengan, Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu Maha Pengampun segala dosa-dosa. Saya semakin berharap Engkau mengampuni saya. Padahal pun divonis orang ini, divonis neraka. Terus yang ketiga, kenapa kamu noleh lagi? Iya, saya teringat dawuh panjenengan Gusti, ya ayyuhalladzina amanu la taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka harapan saya semakin besar ya Allah, untuk Engkau ampuni dosa-dosaku. Akhirnya gara-gara itu kali Gusti Allah diampuni orang itu. Iya wis, kamu saya ampuni. Idhab, wis ngaliyo. Waqad ghafartu laka, wis kamu dosamu tak ampuni. Nah ini, itu sudah di akhirat. Apalagi kita yang masih di dunia, sangat-sangat berpeluang untuk mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ampunan Allah. Jangan sampai putus asa terhadap apa saja, terutama terhadap ampunan Allah. Tetapi juga jangan merasa aman. Terlalu besar harapan sampai lali, tidak punya rasa khauf, tidak punya rasa takut. Mesti diampuni dosaku. Ini tidak boleh. Allah berfirman, wa qala Allah Ta'ala, fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Tidaklah merasa aman dari cobaan Allah, sandupoyone Gusti Allah, kecuali kaum yang merugi. Nah, jadi harus imbang antara berharap dan antara punya rasa takut. Ini harus ada pada diri seseorang. Karena isinya tasawuf itu ya dua hal ini, khauf dan roja. Nah, masing-masing dari al-qunut bito, kalau dengan tak al-qunut itu doa kunut, Pak. Ini disinilah bedanya bahasa Arab tentang makharijil huruf, beda satu huruf antara to dengan ta. Al-qunut dengan al-qunut itu sudah beda maknanya. Kalau al-qunut bito ini adalah putus harapan. Nah, al-qunut ibaratun an tamakhudil khaufi hatta la yabqa lirraja'i wujudun albattata. Yang disebut dengan al-qunut ini adalah sebuah ungkapan dari terlalu mendominasi rasa khauf, rasa takutnya itu terlalu tinggi sehingga tidak tersisa sedikit pun harapan. Sudah karena terlalu takut, akhirnya
tidak ada tersisa sedikit pun rasa pengharapan. Aku mesti rokok, aku mesti itu. Sampai sama sekali tidak ada harapan. Itu namanya al-qunut, merasa putus dari rahmat Allah. Ibarat seseorang sudah divonis, itu tadi, divonis sekian tahun misalnya, terus dia sudah putus harapan, sehingga tidak ada harapan pada dirinya, tidak ada tersisa sedikit pun harapan. Itu namanya al-qunut, merasa putus dari rahmat Allah atau putus asa. Wal amnu, sementara aman, merasa aman, ibaratun an tajarrudir roja hatta la yabqa lil khawfi wujudun bihalin. Al-amnu ini adalah merupakan istilah atau kiasan, tembungan dari tajarrudir roja, tidak adanya tajarrudir roja, dari dominasinya rojak, terlalu besar rojaknya sehingga deweni rojaknya itu terlalu mendominasi. Hatta la yabqa lil khawfi, sehingga sama sekali tidak punya rasa takut, tidak tersisa sedikit pun rasa takut. Bodoh karo anak presiden umpamane, karena dia merasa aman, gak wedi blas akhirnya, karena dia berharap pasti umpama aku kecekel kena opo-opo wis nyebut bapak selesai, nyebut presiden selesai semua. Nah, karena pengharapannya terlalu besar sehingga tidak punya rasa takut sedikit pun, mentang-mentang akhirnya. Nah, dua sifat ini tidak baik. Nah, orang yang melakukan ini, wal qanitu wal aminu jahilani billah, orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah dan merasa aman dari siksa Allah, ini orang yang bodoh, orang yang tidak mengerti terhadap Allah. Tidak boleh seseorang itu merasa aman saka siksane pangeran, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh seseorang itu merasa putus asa dari rahmat Allah. Nah, waqi'ani la mahalata fi tarkit ta'ah wa fi'il ma'asi. Orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah ini, dia akan mesti meninggalkan ketaatan. Karena sudah merasa putus asa, percuma aku sholat paling gak diterima, percuma aku sholat. Nah, menganggap ibadah itu tidak ada manfaatnya karena dia sudah tidak ada harapan. Percuma aku masuk sinau gak kira lulus, gak lah, akhirnya dia tidak sinau. Sementara orang yang merasa aman dari siksa Allah, terlalu tinggi rojaknya, dia akan melakukan kemaksiatan karena sudah tidak punya rasa takut. Fa innal qanithah, karena orang yang merasa putus asa dari rahmat Allah, yatruku ta'atah, dia akan meninggalkan ketaatan, li'annahu yaro annaha la tanfa'u, karena dia melihat bahwa ketaatan itu tidak akan ada manfaatnya, karena sudah putus asa. Sehingga orang yang putus asa ini sudah cenderung dia tidak mau melakukan kebaikan. Wis putus asa, percuma wis masih ngelakoni ibadah, ngelakoni ketaatan, wis gak ada manfaatnya. Nah, ini bahayanya itu, Pak. Sementara wal aminu, orang yang merasa aman dari siksa Allah, yartakibul ma'asyata bidhannihi annaha la tadurruhu, dia akan melakukan kemaksiatan karena tidak punya rasa takut. Dia berani melakukan kemaksiatan dengan anggapan bahwa
kemaksiatan itu tidak akan berbahaya bagi dirinya. Karena merasa punya dekeng, merasa aman sudah. Na'udzubillah min darkis syaqa wa su'il qada. Mohon perlindungan kepada Allah dari darkis syaqa. Darkis syaqa ini apa namanya? Perbuatan-perbuatan yang tercela, wasu'il qada, dan mohon perlindungan kepada Allah dari jeleknya ketentuan dan garis Allah kepada kita. Nah, ini. Jadi seseorang tetap harus punya roja dan khauf. Seperti kemarin yang pernah kita sampaikan, ibaratnya roja itu adalah gas, khauf itu adalah rem. Sepeda motor, kendaraan apapun itu harus ada dua ini. Kalau tidak ada dua, gak ono gasi, ono rem itu saking wedine, sehingga merasa putus asa sudah. Gak iso melaku Pak mobil. Wedi tabrakan, direm terus, nggak jalan-jalan Pak. Sementara orang yang nggak punya rem, nggak punya takut, nggak punya khauf sama sekali, rojai kegedian, akhirnya ngegas di getno Pak. Tidak ada rem. Ini juga berbahaya. Karena itu harus imbang antara roja dan khauf, ini harus ada pada diri seseorang mukmin. Nah, ketika orang ini kemudian terpuruk misalnya, nah rojanya harus dibesarkan. Ketika jatuh, gagal, ketika nopo jenenge sakit misalnya, ini rojanya diperbesar, harapannya diperbesar. Jenengan usaha bangkrut, ojo putus asa. Oh pangeran, insyaallah ngowe dalan liyane. Loh, masih optimis gitu. Tapi ketika sukses, ketika Anda sehat, Anda berhasil misalnya, maka jangan lepas dari khauf tadi, punya rem. Ojo merasa aman, loh aku saiki tadi pejabat aman, isnagiroan. Loh sekarang banyak Pak, pejabat yang ditangkap itu banyak. Nganggap semua bawahannya, loh sedih, hati-hati. Nah ini, jadi dua hal ini harus diperhatikan. Wa iyyaka wa amaniyal maghfirah al-qati'at anha, serta hindari, jaga dirimu dari berharap ampunan tapi al-qati'at anha, berharap ampunan tapi tidak melakukan hal-hal yang mengarah kepada pengampunan. Ngarep-ngarep ampunan tapi tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan turunnya ampunan. Niki jenenge al-qati'at anha. Apa itu amaniyal maghfirah? Wa hiya ma tasma'uhu ala lisani ta'ifatin minal mughtarrin min qalihim innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Yaitu apa yang kau dengar dari omongan orang-orang, sekelompok orang yang tertipu dari firman Allah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa. Loh, ini maksudnya bahwa Allah mengampuni seluruh dosa-dosa itu kalau orang yang berdosa tadi berharap ada ampunan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Walaupun kita sudah banyak dosa, tapi ketika kemudian melakukan ketaatan, melakukan ibadah dan sebagainya, memohon ampun kepada Allah, nah maka ayat ini Allah memungkinkan sekali akan mengampuni seluruh dosa-dosa yang ada. Tapi kalau tidak,
melakukan apa-apa, istighfar tidak, taat tidak, ibadah tidak, cuma berharap dengan Gusti Allah lah nyepuro. Gusti Allah kan Maha Pengampun. Loh, kamu kok melakukan maksiat loh? Tenang saja, Gusti Allah loh Maha Pengampun. Pasti akan diampuni kita. Loh, diampuni itu kalau Anda mohon ampun. Lah kalau Anda tidak mohon ampun, Anda tidak melakukan perintah Allah, tapi justru melakukan larangan-larangan Allah, ya tidak akan diampuni sampean. Ini namanya tertipu Pak orang itu. Nah, wa huwa ghaniyun anna. Kenapa demikian? Ya karena Allah ini tidak butuh dengan kita, Pak. Wa an a'malina, tidak butuh dengan amal kita. Sampean arep ibadah atau tidak, Allah itu tidak butuh. Sampean beribadah ini untuk Anda sendiri. Hamba-hamba Allah ini melakukan ketaatan kepada Allah, ini bukan untuk kemuliaan Allah. Tidak ada pengaruhnya pada Allah. Allah tidak butuh. Walaupun sak dunya gak ibadah, ini tidak menurunkan derajat Allah. Demikian juga andai kata sak dunya melakukan maksiat, ini tidak tidak menurunkan kemuliaan Allah. Oh, Gusti Allah lo gak ditaati. Beda kalau makhluk, Pak. Kalau ada makhluk perintahnya gak dituruti, ini berarti orang itu disepelekan. Loh, ini Allah tidak butuh, Pak. Tidak butuh dengan ibadah kita. Kita yang butuh kepada Allah. Dan kenapa kita diperintah untuk ibadah? Kenapa kita diperintah untuk berdoa? Ud'uni astajib lakum. Ya ayyuhalladzina amanu ubudu ya. U'budullah. Nah, banyak perintah-perintah seperti itu. Rahasianya kita diperintah untuk beribadah, diperintah untuk berdoa. Ini agar Anda menunjukkan bahwa Anda ini butuh kepada Allah. Bukan berarti Anda diperintah Allah ini Allah butuh terhadap ibadah sampean. Enggak. Karena itu dijanjikan bahwa kowe ndonga wis. Nek kowe ndonga dengan merasa bahwa kamu ini butuh dengan saya, tak ijabahi pendungo, pemirtamu tak penuhi. Nah, dengan catatan bahwa kamu merasa butuh dengan saya. Lha gak butuh, nggih mboten. Nah niki ya. Jadi kula sampean niki beribadah, berdoa, melakukan ketaatan, ini yang paling esensial. Ini adalah menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah. Kita butuh kepada Allah dengan cara beribadah itu tadi. Lek sampean gak beribadah, ya berarti sampean gak butuh karo pangeran. Orang-orang yang tidak beribadah, yang gak sholat, gak poso, itu sama artinya dengan dia tidak butuh pada Allah. Tapi dia mengharapkan rezeki, mengharapkan penghidupan. Loh, ini kan aneh. Gak ibadah, padahal ibadah itu adalah wujud butuh kita kepada Allah. Tapi dia yang jalur rezeki, tapi gak gelem ibadah. Dari mana nanti dalane? Nah, tapi kalau orang itu menunjukkan butuhnya kepada Allah dengan beribadah, dengan memperbaiki akhiratnya, dunia ini ditoto karo pangeran. Ditoto. Bahkan yang berulang kali saya sampaikan, orang yang merutinkan istiqomah membaca istighfar, Pak, sehari minimal 100, meniru Kanjeng Nabi. Tapi lah kalau untuk kita ya paling pantes ono 1000, Pak. Bendino maca 1000 jok orang, Pak. Etata panjenengan. Asal panjenengan semakin membaca istighfar, semakin merasa butuh kepada Allah. Kaula butuh keayunan Gusti, butuh di sepuro dosane, butuh ditolong. Sebab lek mboten wonten pertolongane Allah, awake dhewe niki koyo layangan pedhot, Pak. Stop.
Mbiyen orang-orang yang banyak melakukan kesombongan itu karena ditolong karo pangeran. Tapi lali diwai kesombongan karena hartanya, karena fisiknya, karena kekuatannya, karena ketampanan dan kecantikannya, karena ilmunya, karena banyaknya pengikutnya. Loh, niku sapa sing wehi? Gusti Allah, Pak. Ilmu yang diberikan kita, kekuatan yang diberikan kita, harta yang diberikan kita, itu semuanya Allah. Wong jok gula salakone Kang Gus, bener Allah salako. Saya yang berusaha, Mbak. Mbak, mau tak beri odi wi pangeran tak kira bisa berusaha. Mau tak beri orak wi pangeran tak bisa jalan. Coba dikasih sedikit saja. Ada urat yang tidak berfungsi. Nyok-nyok umpamana, asam urat nih pun, wis. Aduh, orang mun asam urat nih loro kabeh jare. Jare ya muga-muga kula sampean diselametno. Fisik dak apa-apa, Pak. Tapi dengan tekok nyok-nyok do paman kamu dekat Bapak bukit kan aduh. Kula oning sekalian. Pernah merasakan panas yang luar biasa di punggung saya. Aduh, rasanya dibuat terlentang sakit, dibuat duduk panas sakit, dibuat sembarang dah enak kabeh. Padahal secara fisik komplit saya, Pak. Tidak ada yang lowang bunten, tidak ada yang kurang secara fisik, tapi merasakan sakit yang luar biasa. Kalau setong apalagi kalau saya vital, jantungnya kayak peguli sini kan, ngejit nembean pun, Pak. Di mana hartanya, di mana kekuatannya, di mana ilmunya coba? Kalau sudah digitukan oleh Allah. Kok berani-beraninya menafikan peranan Allah? Kok sogi ya karena saya berusaha. Karena saya begini. Tidak ada Pak, semuanya itu Gusti Allah, cok lali nih. Jangan kemudian mengembalikan pada diri sendiri. Karena itu ma asobaka min hasanatin fa min Allah. Kebaikan apa saja yang Anda terima itu dari Allah, Pak. Sampean sukses, sampean sehat, sampean kemudian berhasil, sampean punya macam-macam, punya akal, punya ilmu, dan itu dari Allah. Menebri lop pada coba. Nah, karena itu jadikan pelajaran bagi kita saat kita tidur. Montedung sorong rekam ke keluarga naga bini naga anak, kok montedung rekam ya. Setelah itu lihat, amati dan renungkan. Di mana ilmu Anda? Di mana kekuatan Anda? Ajak abenta rekam tedung, Pak. Kopi, Pak, neng kopi. Ini perlu, Pak, agar kita bisa muhasabatun nafsi, agar bisa melihat diri sendiri, tidak merasa hebat. Tinglah itu bu rasa kemampuan akalnya, diberi memorinya hilang gitu aja, blank, Pak. Masya Allah, is kaya wong gak diregani pun, Pak. Orang pun mamong, enggak profesor kayak apapun sebelumnya, kalau kemudian dicabut oleh Allah, diberi lupa ingatan, sudah tak ereken orang, Pak. Karena sing direken wong niku dudu fisike, Pak, akali, Pak. Orang kalau diberi akal, diberi ilmu, karena itu akal itu qaidul khairi, Pak. Akal ini penuntun kebaikan. Jangan lemahkan akal Anda. Asah terus akal Anda agar kebaikan demi kebaikan terus Anda dapatkan. Karena penuntun kebaikan itu akal. Nek akal bisa digawe kalah karo nafsune, ya sudah hilang. Kebaikan itu akan hilang karena akal dengan nafsu itu terus perang, Pak. Terus setiap saat. Anda tahu ini jelek, tapi Anda lakukan, berarti Anda tengah kalah dengan nafsu Anda. Sampai ngerti ini gak pantas.
Tapi mangga dilakoni. Tapi ini akal sing kuat sing menang nih enggak wis. Aku didelok karo pangeran. Todus Pak mun pun ingat Pak. Kalau ingat itu tidak baik, ya, orang yang korupsi, yang melakukan kejahatan dan sebagainya. Coba mon kepeke terus. Aduh. Nauzubillah min dalik. Ini di bupati mana itu? Garut. Pepen nama siapa namanya? Bekasi ya. Sudah 2 periode Pak. Ya Allah. Peke Pak. Jadi ya Allah Gusti. Wis koyo ngono ya apa? Keluargane sing isin. Anak bojone sing isin. Nauzubillah min dalik. Insyaallah. Termoga kula panjenengan selamat kabeh. Karena itulah kemudian harus punya roja dan khauf ini tadi Pak. Jangan merasa kalau sudah punya jabatan aman lah dina store kangko ya. Jangan sapa aman. Masya Allah. Nanti pun. Wa khazainuhu mamlu'atun bil khair. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Karena apa? Gedungnya Gusti Allah. Gedung-gedung maksudnya itu apa yang dimiliki Allah itu Masya Allah semuanya terpenuhi dengan kebaikan demi kebaikan. Sudah banyak, tidak butuh terhadap kebaikan yang Anda lakukan, tidak butuh. Ibarat PC, neka pun banyak pangeran, tak butuh kak sodako nambean, tak butuh kezakat nambean. Karena Allah itu sudah banyak kebaikannya. Penuh khazainu ibarat gedong atau gudang itu penuh dengan kebaikan. Dan tidak butuh, kitalah yang butuh kepada Allah dengan melakukan ibadah itu. Wa rahmatuhu wasi'at kulla syai', dan rahmatnya Allah ini mencakup kepada semuanya, meliputi kepada semuanya. Orang yang beriman, tidak beriman, yang berakal, tidak berakal, seluruh makhluknya Allah ini mendapatkan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah ini luas, tidak sekonek, tidak sedikit Pak. Karena itu jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Jangankan menungso yang fi ahsani taqwim, cacing yang ada di dalam tanah, yang diinjak-injak dengan hidup yang sempit itu loh diberi rezeki pangeran. Oleh rahmati pangeran dilindungi ya Pak. Odi bebena beto naik ketujuin be orang aman tak kececean Pak. Dilindungi be pangeran. Nah, ma'a israrihim ala fi'il ma'asi wa tarkil a'mal as-salihah. Jadi Allah itu banyak kebaikannya dan rahmat Allah itu luas. Walaupun mereka orang-orang yang ta'ifah tadi, orang-orang yang tertipu tadi, ini terus-menerus melakukan kemaksiatan. Ma'israrhim ala fi'alil ma'asi, terus-menerus melakukan kemaksiatan wa tarkil a'mali sholihah, dan meninggalkan amal soleh. Ini tidak mengurangi kebaikan Allah, tidak mengurangi gudang kebaikan Allah, tidak mengurangi luasnya rahmat Allah. Jadi walaupun orang itu tidak beribadah, terus menerus melakukan maksiat, ini tidak mengurangi dua hal ini tadi. Jangan dianggap bahwa rahmat Allah bakal habis, punten, tidak akan habis. Walaupun dibagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi, tidak habis rahmatnya Allah. Karena itu jangan merasa putus asa dari rahmat Allah. Nih. Wa ka'annahum yaquluna bilisani ahwalihim, maka mereka yang tertipu dengan firman Allah tadi, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, itu sehingga mereka tidak melakukan ketaatan, tidak
melakukan kemaksiatan, meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan. Ini sama halnya dengan mereka mengatakan begini, inna ta'ati la tanfa'u wa innal ma'asyiya la tadurru. Podo karo ngomong ketaatan itu tidak akan membawa manfaat, sementara kemaksiatan pun itu tidak membawa resiko. Aman, masih tak bojong tak apa-apa. Tak bojong ro ada manfaat dah. Gusti Allah ni Maha Pengampun. Masih pun tak bojong menyampunin bi pangeran, apa tak kuasa Allah mengampuni Anda seperti itu. Kuasa sekali Allah. Walaupun Anda tidak melakukan ketaatan, kalau Allah berkehendak. Kalau ditanya Allah mampu ndak mengampuni orang yang sama sekali tidak melakukan ketaatan dan justru melakukan dosa-dosa? Mampu ndak Allah mengampuni orang kafir? Ya tentu mampu, secara akal mampu, tapi secara nas, dalil nas, Allah tidak akan mengampuni orang seperti itu. Karena Allah sudah janji, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wahada buhtanun azim. Omongan seperti ini adalah kebohongan yang besar, Pak. Allah itu Maha Pengampun, rahmatnya Allah luas. Wis to, ojo khawatir we, masya we gak ngalakuni taat ndak apa-apa, walaupun Anda melakukan maksiat ndak apa-apa. Pangeran lu luas rahmati. Pangeran lu Maha Pengampun. Ya nanti kita minta maaf, minta ampun. Kapan? Ya nanti mulai tauah. Iya mendapat ketua. Mumpung masih muda, ayo sudah. Nanti untuk tobat kalau sudah tua kita baru tobat. Nah yang masih si 6 manfaatkan. Kebiapa ngoderebaan. Kalau tidak dibuat senang-senang, wong dunya urip sepisan. Lo ini buhtanun azim, kebohongan yang besar, Pak. Ingat, mati itu dia menunggu tua, tidak menunggu tua. Waqad qala Allah Ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang beramal kebaikan sedikit pun, yang beramal sebobote semut pudak. Semut pudak itu semut yang paling kecil itu loh, Pak. Kalau di Jawa budak itu semut sing biasanya putih cilik ngerubung jajan nih lho, Pak. Niku semut nopo niku? Monjan meturen apa nih? Ayo. Oh nih. Bilis. Nah. Pode. Kan bode bilise niki bote-bote kasak. Ngerubung biasanya ngerubung jajan ngoten niku. Cilik-cilik kadang ngerubung nawa teh sing legi, nawa kopi, sing cili-cili ini loh putih. Orang yang beramal kebaikan seberat semut pudak itu pun dia akan tahu nanti hasilnya. Demikian juga yang beramal kejelekan sekecil apapun dia akan tahu. Nah, wa qala ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi serta isinya itu milik Allah SWT. Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Karena semua milik Allah nih, maka Allah ini akan membalas orang yang berbuat jelek, sekaligus memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dengan pahala yang baik, dengan kebaikan bil husna. Karena kepemilikan pangeran. Sama kalau perusahaan ini milik seseorang, yo karyawannya yang baik dia akan beri upah. Karyawannya yang nakal dia akan beri sanksi, karena ini miliknya Allah, punya kekuasaan mutlak. Nah, ini dari ayat ini secara dalil
Allah tidak mungkin akan mengampuni orang yang berdosa yang tidak bertaubat. Tidak akan diampuni orang kafir tidak akan diampuni. Karena dia berbuat jelek, ya balasannya jelek. Kalau berbuat baik, ya balasannya juga baik. Tapi kalau secara akal, karena Allah Maha Kuasa, andai Allah akan memasukkan neraka orang yang taat atau memasukkan surga orang yang maksiat, secara akal mampu ndak Allah? Ya mampu, Pak. Kalau secara akal mampu, tapi secara dalil tidak mungkin. Jadi kalau pertanyaan seperti itu, ini pertanyaan tipuan, Pak. Pertanyaan ngeprank istilahnya, pertanyaan menjebak. Sama halnya dengan mampukah Allah membuat anak bagi dirinya? Ini ada orang yang bertanya seperti itu. Kalau lo tidak mampu, berarti Allah tidak maha kuasa kalau begitu. Nah, ini jebakannya di situ. Maka jawabannya apa? Jawabannya secara akal itu mampu, tapi secara dalil itu tidak mungkin. Karena itu termasuk hal mustahil. Sifat mustahil itu, hal-hal yang mustahil ini tidak berhubungan dengan sifat kudrah iradahnya Allah. Karena mustahil, Pak. Nah, tapi kalau secara akal, ya bisa-bisa saja. Allah Maha Kuasa. Mampukah Allah, sama dengan pertanyaan kemarin, ya? Mampukah iblis itu, Pak? Iblis itu mempengaruhi iman seseorang. Dalam benak seseorang itu dikipasi, Pak, dibisiki. Coba pikiran, Gusti Allah mampu ndak memasukkan dunia yang besar ini ke lubang jarum ini? Ah, seseorang angen-angen, iya ya. Pangeran mampu ndak ya ngelebokno dunya nang lubang jarum ini? Nah, kalau yang dimaksud memasukkan dunia yang ada ini ke lubang jarum yang ada di tangan ini, itu sesuatu yang tidak mungkin, Pak. Karena itu tidak berhubungan dengan sifat kudrah. Tapi kalau kemudian misalnya, mampukah dengan tidak ada isyarah ini ya, mampukah Allah memasukkan dunia ke lubang jarum? Menentuk. Itu secara akal jawabannya bisa. Bisa jadi dunianya diperkecil oleh Allah, pelebu kah? Lo pengejarum bisa. Atau lo pengejarum rajo sampai rajo yang lebih dunia. Nah, kalau seperti itu kan bisa saja. Tapi kalau dunia ini dimasukkan ke lubang jarum ini yang saya pegang, lubang jarum ini, bisa enggak Allah? Mau tak bisa berarti Allah yang kau sembah itu tidak maha kuasa. Loh, akhirnya orang ini imannya lepas, Pak. Gara-gara mikir hal-hal yang tidak mungkin, yang mustahil seperti itu. Beda boleh nih, itu bisian yang harus dibuang jauh-jauh. Beda boleh rengang-rengangan. Lah iya. Saat durunge ana donya, saat durunge ana langit bumi, Gusti Allah iki sapa endi? Pernah ndak terlintas seperti itu? Jawab. Sapa endi Gusti Allah? Sopo sing nyiptakno pangeran iki? Saat durunge ana alam bumi kan, itu Pak bisian setan itu, Pak. Kita tak nogah, pikiran tak nogah. Kita harus yakin bahwa Allah wujud, la awwala lahu wa la akhirah. Tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya. Pasti orang mau ada awal lah. Setiap apa yang ada pasti ada permulaannya, Pak. Nah, itu akal aku lo panjenengan, senengkek, Pak. Ada meja pasti ada yang membuat. Are beda kajun are. Kajuri dari dimma, oh ya dari pungkan dari tunas, dari macam-macam juga. Karena itu kemudian teorinya ada sesuatu, ini pasti ada permulaannya. Sehingga kalau ada sesuatu tidak ada permulaannya, tidak bisa diterima akal. Nah ini Pak, keyakinan itu tidak harus identik dengan akal. Akal sabek kado.
Kita harus yakin, kita harus dibuang jauh-jauh. Realitanya kita ada sekarang, dunia ada. Pasti ada yang membuat. Mun pas etabeng, oke, si agebitunya pangeran. Si agebet pangeran apa? Nah ini. Ini namanya rantai tasalsul, ya. Maka itu segera dibuang jauh-jauh pikiran seperti itu. Itu bisa mempengaruhi keyakinan, Mbak. Gula kenan gula oneng tanyangane. Bu, dunya niki saking pangeran Gusti Allah. Lah Gusti Allah ku sinten sing damel? Hush, itu kan ini. Jatahnya ini ngajri ya. Gula pakun mikir. Iya, sama dia. Membayangkan semua ndak ada. Langit bumi itu terus apa ndi terus masuk moro-moro ono. Nah, tak duga Pak, ini bahaya ini. Cek pikir ngene Kak duli. Mikir lagi ke lain, soal bal-balan, apa ini lho. Le tak mendem tauhid mbiyen, Pak. Kalau mendalami tauhid sampean pikir iso-iso ngeleleng sampean, Pak. Bisa-bisa obon ya kepikiran. Mau bodoh pikir ngene Kak duli. Alihkan ke yang lain. Ke soal napa ta? Soal nikah ta soal ampun. Cek terus sing ngene Kak. Karena tauhid itu berkaitan dengan keyakinan. Nah, keyakinan. Nah. Pun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pandai, yaitu orang yang merendahkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Itu orang yang pinter, Pak. Beliau orang pinter itu orang yang titelnya tinggi, titelnya banyak, hartanya melimpah, pangkatnya dukur, bukan itu, Pak. Orang yang pandai, yang smart, yang pinter, yang cerdas, itu adalah orang yang merendahkan dirinya dan beramal untuk setelah kematiannya. Nih, 5 ba'dal maut nih. Itu orang pintar, sama seperti orang tua yang sukses. Orang tua yang sukses itu kayak apa? Orang tua yang mampu mendidik anak, menyekolahkan sampai S3, S4 dan sebagainya. Atau orang tua yang berhasil mengantarkan anak sukses dalam kehidupan dunianya. Bukan itu. Orang tua yang sukses adalah orang tua yang mampu mempertahankan keimanan dan ketakwaan anak. Karena anak dititipkan kepada kita itu dalam keadaan suci ala fitratil Islam. Maka orang tua yang mampu mempertahankan keimanan dan keislaman anak ini, itu orang tua yang sukses. Walaupun kehidupannya pas-pasan, walaupun dia tidak punya titel, walaupun dia tidak punya harta, tapi kalau ibadahnya kenceng, iman Islamnya terjaga, ini orang tua yang berhasil. Apalagi sudah sukses dunia, sukses akhirat. Wah, solih, yo sukses S2 itu. Ada lagi S3 katanya. Ya sukses, solih, selamat, Pak. Nyak boleh. Tambahi boleh S4 ya bisa juga. Sabar. S5 ya bisa, sejahtera ya. Waduh, RSS nih, rumah sangat sederhana. Tambahi boleh RSSSS, Pak. Rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja sulitnya setengah mati. Oh, S berapa itu sudah? Bungkokun semeter nih kawan. Nah ini Pak. Pun. Nah. Wal ajiz, sementara orang yang lemah, Pak. Walaupun dia kuat fisik, kuat akalnya,
tinggi titelnya, tapi orang itu dianggap orang lemah. Yaitu man adba'a nafsahu hawaha. Orang yang nuruti keinginan hawa nafsunya. Itu orangnya lemah, Pak. Kepingin hawa nafsu itu mesti membawa ke arah yang jelek, Pak. Kalau yang ke arah baik itu nafsul mutmainnah. Kalau yang jelek itu hawa. Nah, hawa itu adalah hawa nafsu maksudnya. Wa tamanna 'ala Allahil amaniyah, dan dia setelah nuruti hawa nafsunya tapi dia berharap kepada Allah dengan beberapa pengharapan. Ngelakoni maksiat tapi berharap dapat ampunan. Meninggalkan sholat, tidak mau ini tapi berharap mendapatkan surga. Ini orang yang lemah. Orang yang boleh dibilang bodoh, Pak. Walau annaka qulta liwahidin min haula'il maghrurin, kalau Anda mengatakan kepada salah satu dari mereka orang-orang yang tertipu dengan pikiran-pikiran seperti itu tadi, bahwa ibadah tidak ada manfaatnya, bahwa maksiat tidak ada resikonya, Pangeran Maha Pengampun, Pangeran Maha Kuwasa. Ini katakan pada mereka, uqud wis kowe lungguh wae. Anil kasbi wa tijarah. Kamu diem saja di rumah. Jangan bekerja, jangan berdagang, sudah dia diem. Maka wallahu ta'ala ya'tika birizqik, maka Allah akan datang dengan membawa rezekimu. Andai kata Anda mengatakan gitu kepada orang-orang yang seperti tadi, wis kowe lungguh wae, gak usah ikhtiar, gak usah usaha. Engko lek pangeran lak teko dengan membawa rezeki untuk kamu. Maka mereka la sakhira minka, maka mereka akan tertawa, akan mentertawakan Anda. Wa qala ma ra'ayna syai'an yaji'u illa bis-sa'i wa talab. Kami tidak pernah melihat sesuatu datang dengan sendirinya kecuali dengan usaha, kecuali dengan ikhtiar. Ndak kira iso teko itu kowe menengo. Golek wae waras, golek warak, lek luwe menengo ae kowe. Ya ndak mungkin wae luwe yo mangan nang warung utawa ngliwet. Itu pasti mereka berpikiran seperti itu. Nah, bal bil kaddi wan nasabi, bahkan harus dengan bersungguh-sungguh dan kerja keras. Nih, mereka akan seperti itu. Ma'an Allah Ta'ala qad takaffala lahu bid-dunya, padahal Allah telah menjamin, menanggung dirinya dengan dunia. Soal rezeki itu Gusti Allah mah. Tapi walam yatakaffal lahu bil akhirah. Allah tidak menanggung akhiratnya. Sing ditanggung mbek pangeran ku donyane, rezekine. Urusan akhirat dikembalikan kepada kita masing-masing. Kowe gelem ibadah pun ndak, urusan rezeki tak bayar, tak penuhi. Kowe arep nyambut gawe tenan untuk akhirat, beramal untuk akhirat, itu urusanmu, saya tidak nanggung. Nah, fal dzalika illan inkasun wa intikasun ala ummir ra'si. Maka yang demikian itu tidak ada yang demikian itu kecuali pikirannya kewalik, Pak. Pikirannya jungkir. Ala ummir ra'si, ummir ra'si itu akal. Uteke iku malik wae wong sing kaya ngono itu, Pak. Nah, urusan rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah, Anda berusaha, tapi urusan akhirat yang tidak ditanggung oleh Allah, Anda leha-leha. Coba berapa banyak saya lihat di sekitar kita, banyak orang yang tidak gelem ibadah tapi nyambut gawe, Pak. Mungkin aku jawab, dia bekerja keras tapi tidak beribadah. Padahal tanpa bekerja pun Allah telah menjamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk di muka bumi yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Dijamin, Pak. Sedangkan burung yang buta saja itu dijamin, Pak. Burung yang buta atau anak yang lahir buta dan tuli, ditinggal mati orang tuanya, ndak kira keleleran, Pak. Gusti Allah tetap memperhatikan. Nek lewat tonggone, lewat dulure, lewat sapa, mesti ono aja khawatir.
Seakan-akan koyo-koyo gak ono pertolongan pangeran. Loh, jangan lupa urusan dunia dijamin pangeran. Tapi urusan akhirat ini tidak dijamin. Harusnya urusan akhirat inilah yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Urusan dunia digawe enteng aja soalnya pangeran sudah jamin, Pak. Tapi enggak sebaliknya. Orang semakin ini lebih semangat ala koh nyambut gawe untuk urusan dunia yang sudah dijamin oleh Allah. Tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkan akhirat yang tidak dijamin oleh Allah. Ini kan kualik, Pak, pikirannya. Pikiran yang jungkir nih, Pak. Utak sing gak bener nih. Nah, koduna. Ya sebaliknya, harusnya kita lebih giat di dalam mempersiapkan akhirat. Dini lah masih tak baca alako. Tak andi kelakuannya dini. Sementing kok bojong ibadah terus. Pasti akan dijamin. Sampai di Menoneng kan gue cerita, ada orang yang ingin tahu bagaimana cara Allah memberikan rezeki pada dirinya. Dia kok pasrah ke pangeran. Dia pergi ke hutan, Pak. Tidak membawa bekal sama sekali. Hanya yakin dan ingin tahu dari pemajaran pangeran. Habri engkau rezeki. Pergi ke hutan, masuk ke gua, Pak. Tidak ada orang tahu sudah. Ngetek gua. Sembunyi di sana. Diam terus. Walaupun mulai lapar dini tadi, aku pasrah ke pangeran kok. Sambil bertahan terus. Setelah dia sudah lapar sekali, Pak. Sudah hampir tidak kuat sudah. Tiba-tiba hujan. Hujan deras sekali. Loh. Ketika hujan deras ini, mak pas beda orang si Anaung masuk ke gua itu, Pak. Karena hujan. Dia sudah mikir ketono wong mlebu. Loh, saya di hutan sendirian di gua seperti ini. Siapa yang akan tahu keadaan saya di sini? Kalau tidak Allah SWT yang tahu. Gimana caranya Allah memberikan rezeki? Ketika hujan, terus ada orang masuk, dia mulai curiga. Jangan-jangan Allah akan memberikan rezeki kepada saya lewat orang ini. Menang mau dia tidak apa, tidak manggil, tidak apa, diam dia. Akhirnya hujan itu semakin deras dan orang ini semakin masuk ke dalam gua. Sampai tahu kepada orang ini. Loh, tiba-tiba nang jero ono wong. Nang jero ono wong sing menang, koyoke lemes wong iki. Dia sudah hatinya mulai semakin curiga, semakin kuat kecurigaan. Insya Allah lewat iki paling Gusti Allah arep rezeki aku. Delon-delon kata orang-orang yang masuk ini. Si urip apa ndak wong iki? Dilihat dia diem ndak ngomong dah. Pak. Oh, si urip si obah. Dia sudah mulai semakin yakin dan gue nih berria balik. Sudah mulai ingin menahan tawa, Pak. Tapi dia empet. Jarno. Dikon mangan naik. Dikon mangan nih. Akhirnya dia dalam hati batin, saya kalau diajak ngomong saya tidak akan bicara. Pak, dahar Pak Kian, meneng mau. Oh, paling gue saking keluar ini sampai gak iso ngomong. Ditulang. Dina mau buka, itu tangan. Kalau disuruh dulang saya tak meneng. Saya istri bilang, Pak, monggo Pak, dibuka mulutnya Pak. Dia diem. Neng. Akhirnya si kanca nanya, mare dibuka no paling rahangi ceket paling itu. Kayak so mangap no. Loh itu Pak ketika dipegang mau dimangap no, guyu ngakak. Orang ini ketawa ngakak. Loh Pak, kenapa kamu ketawa? Terus dia cerita. Itu tadi. Saya tadi sudah ingin tahu bagaimana cara Allah memberikan rezeki kepada saya. Tidak ada orang yang lain yang tahu saya pergi ke sini dan saya tidak bawa apa-apa. Ternyata Allah ngirim Anda dengan lewat hujan, lewat ini. Skenario Allah luar biasa. Tadi waktu Anda bilang ngarem dulang, saya sudah dalam hati saya akan tutup mulut saya. Duh, ketika saya nutup mulut sampean kok memaksa seperti ini. Pangeran oleh ngatur koyok gini ya.
Akhirnya dia yakin dan pemburu ini pun yakin bahwa rezeki itu di tangan Allah. Padahal dia berburu, ditanya, "Sampean laki apa?" "Saya berburu dari pagi sampai sore ini, tidak dapat buruan apa-apa. Padahal saya bawa senjata, bawa ini dan sebagainya." Nah, ini menunjukkan bahwa ikhtiar manusia itu tidak menentukan. Yang menentukan itu apa? Takdir Gusti Allah. Nah, ketika kita menyadari terhadap takdir Allah ini, Pak, itu akan memudahkan kita untuk menerima keadaan yang ada. Anda kepingin A, tapi oleh Allah tidak diberi hasil. Itu Anda akan bisa menerima, oh panjang iki garisnya pangeran iki. Cik durung wayahe aku koyo ngene. Akan mudah bahwa semuanya datangnya dari Allah. Bahwa apapun yang kita terima itu tidak lepas dari garis dan takdirnya Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita diperintah untuk bersyukur. Ketika mendapatkan ujian, diperintah untuk bersabar. Maka itu bernilai pahala. Jadi urusannya wong mukmin itu semuanya baik, Pak. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, "Ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair." Saya itu heran, luar biasa ini. Urusannya wong mukmin iku kabeh urusane wong mukmin iku apik. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, syakaro, dia bersyukur. Nah, bersyukur wa kana khairan lahu, itu baik bagi dirinya. Tapi kalau dia mendapatkan ujian, dia bersabar, itu baik bagi dirinya. Jadi oleh nopo mawon kula panjenengan itu bisa bernilai baik asal kita menyikapinya dengan benar. Gini ku kuncine sabar karo syukur niku mawon. Mun tak beri hasil iki sabar. Kalau diberi kesuksesan, keberhasilan, kenyamanan, diberi rezeki, ya bersyukur. Maka akan menjadi baik semua. Tapi kalau mendapatkan nikmat tidak bersyukur, dapat ujian tidak bersabar, nika coba kabeh.